Manajemen kualitas air pada dasarnya adalah pengelolaan parameter kualitas air harian agar selalu berada dalam kisaran optimal yang dibutuhkan dalam budidaya ikan dan udang. Hal ini sangat penting untuk mencegah ikan dan udang mengalami stres yang dapat mempertinggi risiko ikan dan udang terserang berbagai macam penyakit. Parameter kualitas air yang harus dikelola dengan baik. 2. Suhu air atau temperatur air. Suhu perairan sangat mempengaruhi kondisi ikan, terutama nafsu makannya. Hal ini berkaitan dengan proses metabolisme tubuh ikan. Semakin tinggi suhu perairan, semakin tinggi pula proses metabolisme dalam tubuh ikan. Sebaliknya, jika suhu perairan sangat rendah, maka proses metabolisme tersebut akan terhambat sehingga ikan tidak mau makan. Penggunaan kincir atau aerator yang optimal akan membantu menjadikan perairan mempunyai suhu yang homogen antara lapisan atas perairan, tengah dan dasar, sehingga tidak akan terjadi stratifikasi suhu. Suhu yang optimal untuk pertumbuhan ikan adalah berkisar antara 28 sampai 30 derajat Celcius. Pengukuran suhu dilakukan tiap 5 hari sekali, pagi dan siang. Pengaruh suhu air. Suhu air dipengaruhi oleh radiasi cahaya matahari, suhu udara, cuaca, lokasi. Suhu air berpengaruh pada nafsu makan ikan. Faktor pemicu outbreak penyakit infeksi, kadar amonia dan DO atau oksigen terlarut, serta pH air. Dinamisasi suhu air. Suhu air dipengaruhi oleh radiasi cahaya matahari, suhu udara, cuaca, dan lokasi. Radiasi cahaya merupakan faktor utama yang mempengaruhi naik turunnya suhu air. Suhu udara juga mempengaruhi suhu air. Demikian pula dengan cuaca. Pada saat mendung dan hujan, suhu air lebih rendah. Pada setiap daerah juga memiliki perbedaan. Hal ini disebabkan radiasi matahari yang diterima berbeda. Air mempunyai kapasitas yang besar untuk menyimpan panas sehingga suhunya relatif konstan dibandingkan dengan suhu udara. Energi matahari sebagian besar diabsorpsi di lapisan permukaan air. Semakin ke dalam, semakin berkurang. Konsentrasi bahan-bahan terlarut di dalam air akan menaikkan penyerapan panas. Terjadinya transfer panas dari lapisan atas ke lapisan bawah tergantung dari kekuatan pengadukan air, angin, kincir, dan sebagainya. Dapat disimak pada ilustrasi berikut ini. Stabilitas suhu air. Bagaimana meminimalisir dampak faktor suhu pada budidaya ikan kita? 1. Agar tidak terjadi perubahan yang ekstrim, usahakan level air lebih tinggi. 2. Operasional PWA, kalau ada, agar kolom air homogen. 3.
Usahakan tidak terjadi crash plankton yang menyebabkan tingginya bahan organik. 4. Mengurangi padat tebar agar menurunkan tingkat stres. Keterangan dari solusi di atas. 1. Air mempunyai kapasitas yang besar dalam menyimpan panas. 2. Konsentrasi bahan-bahan terlarut di dalam air akan menaikkan penyerapan panas, terutama turbidity dari densitas plankton. Untuk itu tumbuhkan plankton dengan baik. 3. Lakukan treatment air yang tepat agar terjadi kesinambungan daur bahan organik, yaitu dengan sirkulasi dan penebaran probiotik, booster aquaenzim, booster sel multi, dan booster super PSP, serta booster plankton. 4. Mengurangi padat tebar. Bukan solusi yang tepat jika kita menerapkan pola budidaya intensif. Kita bisa terapkan pola budidaya sistem semi-indoor. Kita beri asupan suplemen untuk meningkatkan antibodi ikan, agar terhindar dari stres dan serangan penyakit infeksi.